Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Pada kali ini, sebagai syarat lulus ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub, yang mana dosen pembimbingnya adalah Bapak Mayu Muhajirin, yang mana kami akan menjelaskan salah satu bab dalam kitab Syafinatun Najah bermazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in. Dan dengannya kami memohon pertolongan ala atas umurid dunya, urusan-urusan dunia, waddin, dan urusan agama. Wassallallahu wasallam, dan semoga Allah berselawat dan memberikan keselamatan ala Sayyidina Muhammad, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyina, penutup para nabi, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajma'in, dan seluruhnya. Wala haula, dan tiada daya, wala quwata, dan tiada upaya, illa billah, dari izin Allah, Ali yang maha tinggi, azim yang maha agung. Faslun, bab yasunnu raf'u yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Yusannu raf'u yadaini, disunahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat. Al-awwal, yang pertama, inda takbiratul ihram, dalam takbiratul ihram, wa indar ruku'i, dan ketika ruku', wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahud awal, dan ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Adapun penjelasannya, di dalam sholat terdapat sunnah-sunnah yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah mengangkat kedua tangan, merupakan salah satu sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram perlu kita ketahui terdapat 2 posisi tangan yang perlu kita pahami. Terdapat di dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari bahwasanya dalam memposisikan kedua tangan, tangan harus dibuka dengan lebar sejajar dengan kedua kuping, daun telinga, ataupun sejajar dengan kedua bahu kita. Dan yang kedua, wa indar ruku'i, dan ketika kita ruku'. Dan yang ketiga, wa indal i'tidal, dan ketika kita ingin melakukan i'tidal sembari mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar ucapan orang-orang yang memujinya. Wa indal qiyami minat tasyahud awal, dan ketika kita berdiri dari tasyahud awal. Mungkin itulah bab mengenai 4 tempat yang disunahkan Allah ketika mengangkat. Faslun, bab fi syuruti sujud, syarat sujud. Syurutis sujud sab'atun, syarat sujud ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in, hendaknya sujud di atas 7 anggota. Wa ang takuna jabhatuhu maksyufah, hendak dahinya dibuka. Wat tahamulu bi ra'sihi, dan menekan kepala. Wa'damu huwiyi li ghairihi, dan tidak bergerak dari sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Wartifa'u asafilihi ala a'lihi, dan mengangkat anggota tubuh bagian bawah di atas bagian atas. Wat tuma'ninatu fih, dan tuma'ninah di dalam sujud. Adapun penjelasan syarat-syarat sujud ada 7. Yang pertama itu adalah hendaknya kita sujud di atas 7 anggota tubuh. Yang mana saja? Yang pertama adalah dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Dan yang kedua, kita hendaknya membuka dahi. Makanya kita disunahkan menggunakan kopiah ataupun imamah, agar tidak ada yang menutupi dahi kita dari rambut. Dan yang ketiga, hendaknya menekan kepala. Kita dihendakkan untuk menekan kepala. Dan yang keempat,
kita tidak boleh bergerak dari tempat sujud kita selain untuk sujud. Dan yang kelima, hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Maksudnya, andai kata kita mempunyai baju yang begitu panjang sehingga kita sujud menggunakan baju kita, hal itu tidak sah dalam sholat. Tetapi jika kita sholat di atas kasur ataupun matras, itu dikatakan sah dalam sholat. Dan yang keenam, yaitu mengangkat anggota tubuh bagian bawah di atas bagian atas. Maknanya, maaf, kita harus mengangkat bokong kita lebih tinggi dibandingkan bagian kepala kita. Dan yang ketujuh adalah tumakninah di dalam sujud. Demikianlah penjelasan saya mengenai kitab Safinatun Najah. Jika terjadi kesalahan kata atau tutur kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan akhirul kalam billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.